Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Semangat pagi, 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 pagi. Gimana anak-anak? Apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan video untuk kalian semua yang masih ada di rumah. Video ini nanti Ibu akan bagikan di link YouTube-nya Ibu. Nah, bimbingan klasikal ini pada kesempatan kali ini Ibu akan mengambil tema tentang aku dan potensiku. Ya, jadi kalian semua. Oke, sekarang untuk menambah semangatnya kalian seperti biasanya nanti Ibu akan melakukan ice breaking ya. Jadi kalian nanti tirukan ya di rumah ya, seperti yang Ibu lakukan tuh. Jadi ice breaking ini fungsinya adalah untuk bisa memfokuskan diri kalian, kemudian juga untuk menambah semangatnya kalian walaupun kalian di rumah kalian masing-masing dan Ibu ada di rumah Ibu sendiri, tapi harapannya Ibu semoga kalian masih tetap semangat ya. Oke, ice breaking yang akan Ibu berikan pada kesempatan kali ini adalah tentang, pernah dengar ya lagu anak-anak yang mungkin jaya pada eranya. Kalian tahu tentang lagu anak-anak 1+1? Pernah ngerti ya? Oke, sekarang kita mulai ya. Jadi nanti ikutin gerakannya Ibu ya, ikutin gerakannya Ibu supaya nanti kalian juga tambah semangat di rumah. Oke, 1+1 sama dengan 2, 2+2 sama dengan 4, 4+4 sama dengan 8, 8+8 sama dengan 16. Oke, gitu ya. Nanti kalian ulangi lagi di rumah. Oke, jadi itu ice breakingnya. Mudah-mudahan kalau misalnya di kelas ramai tuh pasti ya. Jadi bisa tambah semangat gitu. Oke, balik lagi ke tema. Jadi tema yang akan Ibu pilih pada kesempatan kali ini adalah tentang aku dan potensiku. Jadi Ibu harap kalian itu bisa tahu tentang kecerdasan yang kalian miliki. Jadi pada dasarnya kita manusia itu ada dibagi menjadi ada 8 ya, 8 kecerdasan gitu. Jadi setiap manusia itu punya sisi lain atau punya kecerdasan yang mungkin kalian dapatkan. Jadi ada mulai dari visual, kemudian musikal, kemudian kinestik, kemudian ada kecerdasan interpersonal. Oke, nanti Ibu akan jelaskan kecerdasan apa saja yang dimiliki oleh manusia dan kalian itu masuk dalam kategori yang mana, atau kalian itu memiliki kecerdasan yang mana. Nah, jadi nanti kalian belajar sesuai dengan ciri-ciri yang nanti akan Ibu sampaikan. Nah, jadi nanti Ibu akan memberikan gambarannya, misal kecerdasan musikal itu cirinya apa saja, kemudian nanti pekerjaan yang cocok untuk tipe kecerdasan itu apa gitu ya. Jadi nanti Ibu akan jelaskan menggunakan PowerPoint. Materi tentang aku dan potensiku. Nah, diharapkan tujuan dari layanan bimbingan klasikal pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah supaya kalian itu dapat memahami karakteristik yang dimiliki berdasarkan teori kecerdasan ganda.
Yang berikutnya tujuannya adalah supaya kalian dapat memandang positif terhadap dirinya atau terhadap kalian sendiri dan juga orang lain. Nah, kita masuk ke pengertian dari kecerdasan itu sendiri. Apa sih sebetulnya itu kecerdasan? Kecerdasan yaitu suatu kemampuan lebih dari yang lainnya sebagai anugerah Tuhan dalam bentuk fitrah atau potensi bagi semua manusia yang dilahirkan. Namun, selain sebagai fitrah, kecerdasan juga dapat ditularkan melalui gen pembawaan dari orang tuanya, serta daya dukung lingkungan terhadap perkembangan kecerdasan itu sendiri. Sedangkan definisinya kecerdasan menurut Howard Gardner itu adalah yang pertama, kemampuan untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua, kemampuan untuk menciptakan masalah baru untuk dipecahkan. Yang ketiga, kemampuan untuk menciptakan suatu hal atau menawarkan suatu pelayanan yang berharga dalam suatu kebudayaan masyarakat. Nah, setiap orang itu memiliki 8 jenis kecerdasan dalam tingkat yang berbeda-beda. Kedelapannya itu memiliki komponen inti dan ciri-ciri. Nah, ciri-ciri tersebut itu yang nanti menentukan kadar profil kecerdasannya. Nah, dalam kehidupan nyata, kecerdasan itu hadir dan muncul bersama-sama atau berurutan dalam satu ataupun lebih aktivitasnya. Nah, berikut adalah 8 kecerdasan beserta ciri-cirinya. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik atau verbal. Cirinya diantaranya itu bisa berkomunikasi lisan dan tulis, kemudian mengarang cerita, kemudian suka berdiskusi dan mengikuti debat suatu masalah, kemudian tingkat pemahamannya dalam membaca itu tinggi, kemudian mereka pandai membuat puisi, kemudian pandai membuat lelucon, kaya akan kosakata bahasanya. Biasanya tipe ini atau ya orang yang memiliki kecerdasan ini itu biasanya bekerja pada misalnya contohnya adalah seorang jurnalis, kemudian misalnya seorang penyair, tuh contohnya. Yang kedua adalah kecerdasan matematik atau logikal. Cirinya yang pertama menulis dengan jelas, kemudian menghitung dan menganalisis hitungan, kemudian menemukan fungsi-fungsi dan hubungan, kemudian mereka suka bereksperimen, kemudian dalam mencari jalan keluar suatu permasalahan itu biasanya logis gitu ya. Kemudian juga mereka suka permainan yang perlu strategi. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki tipe kecerdasan ini contohnya adalah seorang ilmuwan, akuntan, programmer komputer, itu contohnya. Yang ketiga adalah visual, kecerdasan spasial ya. Itu contohnya, ciri-cirinya adalah biasanya dalam mendekorasi itu bagus, kemudian apresiasi seninya juga bagus, kemudian koordinasi warnanya atau perpaduan dalam memadukan warna itu mereka pintar membuat bentuk patung dan juga desain segitiga, desain 3 dimensi lainnya gitu. Nah, biasanya yang orang-orang yang memiliki kecerdasan ini diantaranya contohnya adalah seorang arsitek atau juga fotografer. Tipe berikutnya atau kecerdasan berikutnya adalah kecerdasan kinestik
Nah, di sini contohnya adalah seperti atletik ya. Kemudian ciri-cirinya diantaranya adalah bisa menari, kemudian motorik kasarnya itu bagus, kemudian antara koordinasi tangan dan juga matanya itu juga bagus, kemudian selain itu juga dapat membuat gerak-gerik yang anggun, kemudian pandai juga menggunakan bahasa tubuh. Contohnya misalnya adalah seorang atlet ya, contohnya. Kecerdasan berikutnya adalah kecerdasan ritmik atau musikal. Cirinya menyusun dan mengarang melodi dan lirik, bernyanyi kecil, menyanyi, kemudian mudah mengenal ritme, kemudian menyukai dan juga mendengarkan serta mengapresiasi musik, serta bisa memainkan instrumen musik. Yang berikutnya adalah mampu membaca not balok ya, kemudian suka memahami struktur musik. Kecerdasan interpersonal, cirinya mengasuh dan mendidik orang lain, mampu berkomunikasi, mampu berinteraksi, berempati dan juga bersimpati, kemudian dapat memimpin dan mengorganisasikan kelompok, suka berteman, kemudian dapat menyelesaikan dan menjadi mediator konflik, dapat menghormati pendapat dan juga hak orang lain, kemudian melihat sesuatu itu dari berbagai sudut pandang. Contohnya misalnya kalau yang punya kecerdasan tipe ini diantaranya adalah nantinya bisa jadi direktur atau juga seorang kepala sekolah. Kecerdasan intrapersonal, cirinya diantaranya menyukai waktu untuk menyendiri, berpikir dan juga merenung, kemudian berintrospeksi. Yang ketiga, mengetahui dan mengelola minat dan perasaannya, kemudian mengetahui kekuatan dan kelemahan diri. Yang berikutnya dapat memotivasi diri, kemudian mematok tujuan yang realistis, kemudian memahami konflik dan motivasi diri. Contohnya itu adalah orang-orang seperti wirausahawan atau juga konselor ya di sini. Kecerdasan naturalis, cirinya adalah menganalisis persamaan dan perbedaan, menyukai tumbuhan dan hewan, mengklasifikasi flora dan fauna, kemudian mengoleksi flora dan fauna, kemudian menemukan pola dalam alam, dan banyak lagi ya, itu yang tipe naturalis. Oke, gimana? Kalian sudah jelas semua yang tadi sudah Ibu jelaskan? Ya, jadi ada 8 kecerdasan tadi, kalian tahu yang mana yang kalian itu miliki ya. Harapannya Ibu kalian itu bisa tahu tentang kecerdasan yang kalian miliki dan nantinya itu bisa digunakan untuk masa depannya kalian. Nah, sampai di sini dulu bimbingan klasikal yang Ibu berikan sama kalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan musibah atau pandemi Covid segera berlalu sehingga kita bisa melakukan bimbingan klasikal secara langsung. Ya, oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatannya kalian dan tetap minta sama Allah supaya selalu dapat perlindungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.